Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Safira Azahra dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Biologi Prodi S1 Pendidikan Biologi dari kelas PB 2022C dengan NIM 069. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja lembar pada UTS Pendidikan Pancasila. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi pemahaman hakikat Pancasila meliputi menjelaskan A. Tujuan pendidikan Pancasila dan B. Landasan-landasan dalam pendidikan Pancasila. A. Tujuan pendidikan Pancasila memiliki keimanan serta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki sikap kemanusiaan yang adil dan beradab kepada orang lain dengan selalu memiliki rasa tenggang di masyarakat umum, menciptakan persatuan bangsa dengan menghindari bertindak anarkis yang dapat menyebabkan lunturnya nilai Bhinneka Tunggal Ika di tengah masyarakat yang beragam kebudayaannya, menciptakan sifat rakyat yang mendahulukan kepentingan bersama demi tercapainya sebuah mufakat, lalu memberikan dukungan sebagai cara menciptakan keadaan yang berkeadilan sosial bagi masyarakat. B. Landasan-landasan dalam pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu landasan historis. Landasan historis adalah fakta sejarah yang dijadikan landasan untuk mengembangkan pendidikan Pancasila yang menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materi, rancangan model pembelajaran, dan evaluasi. Lalu yang kedua yaitu landasan kultural, yaitu landasan yang mengembangkan pendidikan Pancasila berdasarkan nilai-nilai yang diagungkan dan disepakati dalam kehidupan nasional. Yang ketiga yaitu landasan yuridis, yaitu landasan yang menyangkut aturan perundang-undangan berdasarkan pelaksanaan pendidikan Pancasila. Lalu ada landasan filosofis, landasan yang penggunaan hasil-hasil pemikiran filsafat Pancasila untuk mengembangkan pendidikan Pancasila. Lalu yang kedua yaitu mengidentifikasi implementasi nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa. A. Nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan. B. Nilai-nilai Pancasila masa kerajaan tradisional awal. Dan C. Nilai-nilai Pancasila masa kerajaan nasional. A. Nilai-nilai Pancasila pada awal kehidupan. Nilai religi yang tumbuh pada zaman batu muda atau Neolitikum saat manusia berpikir tentang pencipta atau pelindung kehidupan manusia. Aktivitas religi tersendiri terlihat dari temuan alat upacara dan ritual upacara yang masih lestari sampai saat ini seperti ritual mendatangkan hujan, upacara penguburan jenazah, dan pemujaan roh leluhur. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan, terlihat dari perilaku penghargaan terhadap anggota masyarakat yang telah meninggal, dilakukan ritual upacara penguburan sampai pemujaan arwah. Nilai persatuan nampak dari dalam pemenuhan kebutuhan hidup dengan pembagian kerja seperti kaum pria mencari makan dan kaum wanita menetap di gua, serta membuat alat rumah tangga dan menjaga anak-anaknya. Kesatuan ini berkembang ketika masyarakat mulai mengenal bahasa sebagai alat komunikasi, yaitu rumpun bahasa Austronesia. B. Nilai-nilai Pancasila masa kerajaan tradisional awal. Terdapat beberapa kerajaan di Indonesia yang sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu Sriwijaya, Kutai, dan Majapahit. Kerajaan Kutai, Mulawarman, dahulu hidup mencerminkan nilai sosial, politik, serta ketuhanan melalui pengadaan kenduri, yaitu memberikan sedekah pada para Brahmana. Ada 3 nilai Pancasila yang tercermin dalam kerajaan Kutai. Yang pertama yaitu ketuhanan. Pada zaman kerajaan Kutai, ternyata masyarakatnya sudah beragama Hindu. Lalu kerakyatan yang dibuktikan dengan Kutai yang makmur, persatuan dibuktikan dengan mempunyai wilayah seluas Kalimantan Timur di bawah pemerintahannya. Yang kedua yaitu kerajaan Sriwijaya, ketuhanan yang menjadikan pusat pengajaran agama Buddha di kawasan Asia Tenggara. Lalu ada nilai kemanusiaan, yaitu mempunyai sikap terbuka kepada pendatang tanpa pandang bulu. Lalu ada nilai persatuan, menyatukan pedagang, pengrajin, dan pegawai kerajaan. Lalu ada
nilai kerakyatan, yaitu kehidupan masyarakat yang sejahtera. Nilai keadilan, yaitu bercampur baur tanpa memandang latar belakang seseorang. Kerajaan Majapahit, ketuhanan Hindu, Buddha, hidup berdampingan dan rukun. Nilai kemanusiaan, Hayam Wuruk yang memiliki relasi baik dengan kerajaan Kamboja, Tiongkok, dan Campak. Nilai persatuan, yaitu kebersamaan yang terwujud antara dua agama berbeda bersatu pada pemerintahan. Nilai kerakyatan yang dibuktikan dengan terwujudnya adanya profesi khusus di kerajaan yang memberikan musyawarah secara bersama-sama. C. Nilai-nilai Pancasila masa kerajaan nasional. Nilai kemanusiaan dalam ajaran hidup adalah sistem kasta yang tidak sama dengan sistem kasta di India. Hubungan dagang masyarakat India membawa pengaruh terjadinya perkawinan campur antara Indonesia, India, dan Cina. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia bersifat terbuka, ramah, dan menghargai hak asasi dalam konteks yang sederhana. Interaksi sosial melalui kontak-kontak budaya dan antar kasta mempengaruhi pada perpaduan budaya yang menginternalisasi nilai interaksi sosial. Lalu unsur persatuan, yang terjadi perpaduan budaya di bidang politik, Raja Tarumanegara memiliki gelar termasyhur, yaitu Sri Purnawarman sebagai pemimpin besar yang membawa kedaulatan kesatuan pemerintah kerajaan yang bijaksana dan kuat. Pengaruh politik paling nyata di saat Hindu-Buddha ialah diperkenalkannya sistem kerajaan. Kedudukan pemimpin dan masyarakat menjadi berubah sangatlah mutlak dan turun-temurun berdasarkan hak warisnya. Pertanyaan nomor 3 yaitu mengidentifikasi implementasi nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. A. Nilai-nilai patriotisme bangsa Indonesia ketika melawan penjajah sampai masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. B. Analisis nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Nilai-nilai patriotisme bangsa Indonesia ketika melawan penjajah sampai masa proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu tokoh-tokoh yang terlibat pada saat proses juang memperoleh kedaulatan di negara Indonesia. Para tokoh masa perjuangan kemerdekaan menunjukkan suri tauladan dan berupa nilai perjuangan yang patut untuk kita tiru. Nilai persatuan dan kesatuan cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Dalam menghadapi kaum penjajah, untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dibutuhkan persatuan dan kesatuan dari semua pihak dan kekuatan yang ada dalam perbedaan paham dan ideologinya. Nilai rela berkorban dan tanpa pamrih mempertaruhkan nyawa, jiwa raga, waktu, dan harta benda demi memperjuangkan kemerdekaan. Banyak sekali pejuang yang gugur, cacat, dan menderita, serta hilang harta benda demi tegaknya kemerdekaan di Indonesia. Cinta tanah air menimbulkan semangat patriotisme di kalangan para pejuang. Muncul berbagai perlawanan di daerah-daerah terhadap penjajah demi kemerdekaan tanah air Indonesia. B. Nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu nilai persatuan dan kesatuan yang berguna untuk memperkuat pertahanan bangsa sebagai jalan untuk membina hubungan yang baik di dalam era reformasi. B. Nilai kemanusiaan digunakan untuk memperkuat kepribadian bangsa Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan hidup di bidang kehidupan. Selanjutnya, nilai musyawarah dan mufakat menjadi sifat bangsa Indonesia dalam mengambil suatu keputusan agar dapat saling menghormati pendapat masing-masing sehingga dapat terhindar dari perselisihan dan pertikaian. E. Yaitu nilai nasionalisme tetap dihidupkan, kembangkan dalam setiap diri bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Nomor 4, yaitu mengidentifikasi proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. A. Menjelaskan proses perumusan Pancasila. B. Menganalisis proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara.
Proses perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan dalam 2 masa persidangan BPUPK, yaitu 29 Mei sampai 1 Juni 1945, yang membahas tentang dasar negara Indonesia, dan pada tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Rumusan Pancasila disampaikan oleh 3 tokoh utama, yaitu Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Mr. Supomo. Istilah Pancasila baru dikenal dalam pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Rumusan yang diterima yaitu rumusan pertama dan disempurnakan di rumusan kedua yang merujuk pada Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara baru terrealisasi tanggal 18 Agustus 1945. Melalui sidang PPKI dengan Ketua Insinyur Soekarno, PPKI mulai bekerja tanggal 9 Agustus 1945 yang terdiri dari 21 orang. Namun, PPKI berubah nama menjadi Badan Pendahuluan bagi Komite Nasional untuk menyelenggarakan Undang-Undang Dasar 1945 dan memilih presiden beserta wakilnya. Nomor 5. Mengidentifikasi pemahaman Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Menjelaskan pengertian sistem filsafat. B. Pokok-pokok pikiran dalam Pancasila sebagai sistem filsafat yang sistematis, hierarkis, dan logis. C. Uraian dan rincian unsur-unsur Pancasila sebagai sistem filsafat. D. Hakikat nilai, moral, dan norma dalam Pancasila. Dan E. Menganalisis Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. A. Pengertian sistem filsafat. Sistem filsafat dimaknai sebagai hasil pemikiran manusia Indonesia secara mendalam, sistematis, dan menyeluruh tentang kenyataan. Sebagai sistem filsafat, Pancasila berarti refleksi kritis dan rasional sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan mendapatkan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh. B. Pokok-pokok pikiran dalam Pancasila sebagai sistem filsafat yang sistematis, hierarkis, dan logis. Urutannya bersifat mutlak dan tidak boleh dirubah sekalipun hanya redaksinya, yaitu A. Ontopologi, yaitu membicarakan tentang hakikat yang ada keberadaannya dari segala sesuatu termasuk di dalamnya keberadaan alam semesta, manusia, dan Tuhan. Epistemologi, yaitu menyelidiki proses, sumber, syarat, batas, dan kebenaran ilmu. Aksiologi, menyelidiki pengertian, jenis, tingkat, sumber, dan hakikat nilai. C. Uraian dan rincian unsur-unsur Pancasila sebagai sistem filsafat. Nilai ketuhanan atau teologi secara ontologik, ada manusia sebagai yang diciptakan, menunjukkan bahwa adanya pencipta, yaitu Tuhan. Nilai manusia atau antropologi, yaitu peri kemanusiaan yang bersumber pada kemanusiaan, jiwa yang membedakan manusia dan makhluk lain, kerakyatan atau hakikat demokrasi, dan keadilan atau hakikat keadilan. Hakikat nilai moral dan norma dalam Pancasila. Nilai adalah sesuatu yang didambakan, sesuatu yang diinginkan dan ideal. Moral adalah sesuatu pedoman hidup bagi masyarakat untuk bertindak sebagaimana telah diatur dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa. Lalu norma adalah sesuatu aturan yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungan dan lingkungannya. Pancasila sebagai dasar negara dan maknanya dalam kehidupan. Ideologi dan nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman beserta landasan mengatur dan menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi sumber kaidah hukum yang mengatur Republik Indonesia, termasuk unsur-unsurnya. Dalam kehidupan bernegara, nilai praktis sering tidak sengaja, tidak sejalan dengan nilai dasar dan nilai instrumental. Ini berarti jika nilai praktis tidak sejalan,
maka terjadi banyak penyimpangan dan pelanggaran yang menghambat tercapainya cita-cita tanah air. Nomor 6. A. Pancasila sebagai dasar negara. B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi. C. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi. Lalu ada juga hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar dan hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar. A. Pancasila sebagai dasar negara. Secara umum, Pancasila sebagai dasar negara digunakan sebagai dasar oleh negara dalam mengatur pemerintah serta menyelenggarakan negara, juga sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan bernegara. B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi sebagai dokumen hukum, dokumen politik, yang memuat cita-cita, dasar-dasar, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan kehidupan nasional. Undang-Undang Dasar 1945 adalah pokok kaidah negara yang fundamental. C. Hubungan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai dasar negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 terkhusus pada bagian pembukaan mempunyai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Digambarkan bahwa Pancasila sebagai rohnya dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai raganya. Pancasila merupakan unsur pokok dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 7, yaitu berilah contoh penjelasan nomor 1 sampai dengan 6 tentang pelaksanaan yang diimplementasikan di lingkungan saudara. Implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan, meyakini adanya Tuhan dengan sifat-sifat yang maha sempurna, saling menghormati dan bertoleransi antar pemeluk agama, menjaga kebebasan bersama, dan dalam menjalankan ibadahnya. Yang kedua, yaitu nilai kemanusiaan. Mengakui adanya harkat dan martabat manusia, menjunjung tinggi kemanusiaan, dan bersikap adil kepada sesama, dan mempunyai rasa dengan rasa. Lalu nilai persatuan, yaitu mengakui adanya keberagaman suku, ras, budaya, serta mendorong ke arah persatuan, menumbuhkan rasa rela berkorban untuk kepentingan bersama, serta memupuk rasa cinta tanah air kita. Nilai kerakyatan, yaitu mengakui kedaulatan negara ada di tangan rakyat, bermusyawarah untuk mencapai mufakat kepentingan bersama, mengakui bahwa masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Lalu ada juga nilai keadilan, berlaku adil pada setiap pihak sesuai hak dan kewajibannya, merawat keseimbangan hak dan kewajiban diri sendiri, serta memberikan pertolongan pada orang-orang yang tertindas haknya. Kita masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 8. A. Pandemi COVID-19 yang berawal dari Cina telah merambah ke berbagai belahan dunia. Sudah ribuan orang meninggal karena virus ini. Hingga saat ini penyebarannya melandai. Upaya yang dapat dilakukan mencegah penyebaran virus COVID-19 dengan memakai masker, sering mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak atau physical distancing. Pada masa kehidupan berkeadaban baru, kebiasaan hidup apa saja yang dapat memutus wabah atau pandemi tersebut dan berikan alternatif pemecah masalahnya. B. Bagaimana aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pemulihan ekonomi masyarakat diakibatkan karena pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia saat ini? Jelaskan pendapat saudara. A. Kebiasaan baru dalam memberi alternatif pemecah masalah pada masa COVID-19, yaitu yang pertama, pembelajaran yang dapat dilakukan secara 2 metode, yaitu secara tatap muka dengan bertemu langsung dan daring, yaitu dalam jaringan, atau pembelajaran jarak jauh, memanfaatkan aplikasi Zoom, Google Meet, yang tidak mengharuskan muridnya atau siswa untuk bertatap langsung atau datang ke sekolah. Lalu ada juga jual beli
yang sekarang dapat dilaksanakan hanya menggunakan aplikasi atau web tertentu dari toko yang akan kita tuju. Dan metode pembayarannya pun bisa melalui e-wallet atau dengan cara COD. Lalu ada juga pekerjaan yang dapat dilakukan dari rumah dengan mengirimkan file-file langsung melalui email perusahaan masing-masing. Dan juga ada aplikasi Peduli Lindungi yang memuat informasi seputar COVID-19 agar kita tidak tertinggal informasi atau berita-berita penting mengenai perkembangan COVID-19. B. Yaitu aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pemulihan ekonomi masyarakat akibat COVID-19. Pada sila pertama, yaitu kita dapat beribadah, berdoa, dan memohon kepada Tuhan agar COVID-19 segera dihapuskan. Lalu, pada sila kedua, yaitu dengan membantu warga yang sedang menjalani isolasi mandiri, memberikan bahan makanan yang dapat diolah sendiri. Sila ketiga, yaitu dengan cara bersatu membantu UMKM yang jatuh dengan membeli barang dagangannya melalui via online. Bersatu juga dengan menerapkan 3M dimanapun kita berada. Sila keempat, yaitu mendukung kebijakan masyarakat. Maksud saya mendukung kebijakan pemerintah mengenai PSBB dan pembatasan pembukaan pasar 50% guna membantu tetap hidupnya sektor perekonomian di Indonesia. Pada sila kelima, yaitu peran pemerintah untuk membantu UMKM memberikan bantuan kredit berbunga rendah dan menyiapkan berbagai program agar UMKM dapat bangkit kembali. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.